Hai Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Knight of Wands. Ini adalah energi, excitement, petualangan, kayak on fire dengan sesuatu hal. Terus juga aku melihat tema tentang sebagian dari kamu ya kayak traveling, bepergian, eksplorasi, kayak uh, lagi excited untuk explore sesuatu ya, nggak cuman bepergian aja, tapi juga kayak ada sesuatu hal nih yang menarik perhatian kamu untuk kamu explore gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama, progression. Itu kalau di Zoom tuh gambarnya kan kayak gunung-gunung gitu ya. Jadi kayak aku melihat ada progress dengan apapun yang sedang kamu lakukan, atau mungkin progress di dalam kayak sesuatu hal di dalam diri kamu gitu. Entahlah kamu jadi orang yang lebih lebih baik, lebih bijak, lebih bisa meregulasi emosi kamu dengan baik. Kayak aku melihat ada sesuatu improvement di dalam diri kamu, dan gak cuma di dalam, juga ada juga improvement di dunia eksternal kamu gitu ya. Dan gini, mungkin sebagian lagi merasa kok progres gue nggak seperti yang gue mau gitu, nggak secepat yang gue mau. Ingat, kalau gambar ini muncul, ya menurut aku gitu, selalu ingatkan diri kamu seperti orang naik gunung gitu. Untuk kamu yang naik gunung, suka naik gunung pasti paham. Jalan untuk sampai ke puncak gitu ya, itu kan pasti nggak mudah, nggak mulus. Kadang kalau hujan becek, jalan berbatu, bawa tas ransel gede banget gitu sampai di puncak. Tapi itu semua terbayar ketika kamu udah sampai di atas gitu ya. Dan mungkin posisinya sekarang kamu lagi ngadepin tantangan tertentu gitu. Tapi ingat, ketika kamu sampai nanti, itu semua yang kamu lewatin terbayar gitu ya. Ini sebuah konfirmasi aja untuk kamu yang merasa gue lagi punya tantangan nih. Oke. Nah, oracle yang berikutnya adalah The World. Nah, ini yang tadi aku bilang, kayak sebagian dari kamu tuh lagi excited untuk mau traveling, mau kayak eksplorasi sesuatu. Terus ada tema tentang air juga gitu ya. Mungkin traveling dengan air, atau lagi excited buat mancing, pokoknya kayak berhubungan dengan air gitu. Entah menyelam, entah kayak snorkeling. Ada tema tentang traveling. Terus yang berikutnya dengan kartu The World ini, perspektif yang berbeda tentang cara kamu melihat dunia gitu. Atau mungkin ini sebuah reminder untuk kamu kayak perlu banyak berdiam sejenak, berkontemplasi, untuk kamu bisa melihat suatu hal, situasi dengan angle yang berbeda, dengan perspektif yang berbeda. Jadi kamu bisa lihat the whole picture-nya, dan kamu bisa paham gitu intinya itu apa gitu. Apa yang kamu nggak lihat selama ini. Kalau kamu misalnya lihat dari satu perspektif, kalau kamu geser dari angle yang lainnya, mungkin kamu bisa lihat hal-hal yang tadinya nggak kamu lihat gitu. Oke, nah tadi balik lagi ke Knight of Wands, itu kan konfirmasinya fish. Yang tadi aku bilang ada sesuatu yang berhubungan dengan air, entahlah itu kayak traveling, kayak cruising gitu, atau mancing, atau snorkeling. Nah, satunya lagi berhubungan karena gambar ikan ini juga bisa berhubungan dengan keberlimpahan gitu. Mungkin lagi on fire nih untuk hustling gitu. Semangat banget nih untuk mengumpulkan uang, entah untuk apapun gitu ya. Kayak gue ngapain lagi nih? Gue cari side job apa lagi nih? Gue bisa lagi ngapain lagi nih? Nah, itu kayak aku melihat kamu yang lagi excited untuk hal itu. Terus karena di sini ada sinyal untuk keberlimpahan dan improvement dalam hal karir, keuangan finansial, dan posisinya di blessing kamu adalah Ten of Pentacles. Kayak Ten of Pentacles itu sebuah sinyal yang bagus gitu untuk karir, finansial, keuangan, improvement. Nah gitu, itu sebuah sinyal yang bagus. Ten of Pentacles juga berbicara tentang stabilitas. Kamu punya semua, kamu dikelilingin orang-orang terdekat kamu. Terus juga entah kenapa aku dapat vibe gini, mungkin background kamu keras gitu ya, entah kamu pengalaman hidupnya sulit, atau mungkin didikan keluarga kamu keras, tapi ya ini posisinya di blessing kamu. Hal itu di waktu lampau kayak membentuk karakter kamu, bikin kamu misalnya lebih kuat, lebih tangguh, gak cengeng gitu, gak manja. Nah, posisinya di blessing kamu, atau mungkin challenge yang kamu hadapin di waktu lampau, itu seperti memberi kamu bekal untuk sesuatu hal gitu. Jadi tadi ya aku bilang, ketika kamu ngadepin sesuatu, walaupun gak enak pada waktu itu membekali kamu untuk sesuatu hal yang mungkin akan kamu temuin di depannya gitu ya. Terus si gambar sapu itu namanya cambuk ya, berbicara juga tentang persiapan gitu. Persiapan dalam artian mungkin selama ini kamu membangun pengetahuan, skill, karir, atau apapun gitu. Kamu kayak membangun sesuatu hal yang berhubungan dengan skill tertentu, atau mungkin self development gitu juga bisa gitu. Signifikan untuk tadi berhubungan dengan progresi, dan juga
karena Ten of Pentacles berhubungan juga bisa dengan pekerjaan finansial dan keuangan. Oke. Terus di sini tuh justice jadi tantangan gitu, keseimbangan, tabur tuai, komunikasi yang nggak seimbang gitu, komunikasi yang mungkin ada yang ditutupin, atau mungkin ada pihak tertentu yang melihat konsekuensinya di waktu sekarang gitu, konsekuensi dari hal yang dia lakukan di waktu lampau. Tuh, semoga ini bukan kamu ya, kayak melakukan hal yang intensinya nggak baik gitu. Aku selalu bilang, semoga penonton aku adalah orang-orang baik yang selalu punya intensi baik gitu. Jadi ini jadi tantangan kamu. Bisa jadi ya mungkin bukan kamu gitu, tapi orang yang terhubung sama kamu dan kamu kayak di posisi yang serba salah gitu. Gue harus gimana nih sama orang ini, sama situasi ini, karena mungkin ada koneksi tertentu. Nah, ini posisinya justice jadi tantangan gitu, sesuatu yang berhubungan dengan tabur tuai, konsekuensi, dan keseimbangan. Terus juga komunikasi ya, mungkin sekitaran nonton ini sesuatu komunikasi yang seimbang, yang 100% transparan gitu, bisa jadi tantangan juga. Nah, berikutnya adalah Two of Swords. Two of Swords dikonfirmasi sama Clover. Jadi kayak ada suatu ketidakterdugaan gitu, karena Two of Swords di deck ini aku melihatnya sebagai kartu berdamai gitu. Jadi mungkin ada orang yang tiba-tiba datang mau minta maaf, mau berbaikan, mau menyambung kembali komunikasi, siapapun ya, apapun konteksnya, entah itu teman, mantan, anggota keluarga yang sempat berjarak gitu komunikasinya. Tiba-tiba nih muncul, karena Clover itu berbicara selain keberuntungan, ketidakterdugaan juga gitu. Terus ini bisa juga berbicara tentang, karena Two of Swords itu membuat pilihan dan ada sesuatu hal yang tidak terlihat. Jadi kayak ada sesuatu hal yang tidak terduga, jadi mungkin ada sesuatu yang terungkap, atau hal yang tidak terduga ini membantu kamu melihat hal yang tadinya kamu nggak lihat, terus sekarang terlihat dan sekarang kamu tahu ngapain gitu. Atau tadi ya, mungkin ada posisi di mana kamu bingung gitu, kayak harus ngapain nih dengan situasi atau orang ini. Karena ini signifikan banget sih, ada yang terbuka gitu, dan sangat mungkin tentang orang-orang di sekitar kamu, atau fakta yang terungkap, atau kayak kamu baru tahu sekarang gitu ya. Karena kartu yang berikutnya adalah Judgment gitu. Judgment itu kayak suatu momen awakening gitu, kayak mata kamu terbuka untuk sesuatu hal, ada hal yang terungkap, terus kamu bisa jadi juga kayak semacam ada transformasi di dalam diri kamu. Tadi aku udah sempat bahas ya, ada yang berubah gitu, terus kamu tersadar tentang sesuatu hal, dan sesuatu halnya itu apa yang dikonfirmasi sama gambar anjing itu. Anjing itu kayak melambangkan support system, orang-orang di sekitar kamu, guidance juga bisa. Nah, jadi kayak ada sesuatu hal yang baru kamu sadarin, kamu baru lihat, atau kamu baru paham tentang mungkin orang-orang yang pernah ada atau sekarang masih ada, dan kamu baru bisa melihat seperti itu. Angle tadi aku bilang ya, tentang perspektif yang lain, hal-hal tertentu yang mungkin kamu lolos dari pandangan kamu selama ini. Nggak selalu ini berbicara tentang hal yang buruk gitu ya, misalnya dia berbohong atau menyembunyikan hal tertentu, tapi ini bisa juga sesuatu hal yang sifatnya netral atau positif gitu. Kayak kadang ya di dalam hidup gitu, kita bisa melewatkan hal baik karena kita fokus pada hal lain gitu ya. Jadi ini seperti kamu baru bisa memahami hal itu sekarang, entahlah itu sifatnya negatif, netral, atau positif gitu, tapi kamu baru bisa melihat itu sekarang, tentang sangat mungkin tentang orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Terus juga kalau ini berhubungan dengan semacam transformasi, spiritual awakening, atau proses evolusi jiwa kamu, dengan gambar dok di situ kayak guidance yang kamu butuhkan, kayak petunjuk atau sosok mentor, sosok yang akan membimbing kamu, entahlah itu orang yang kamu temuin langsung atau kamu lihat di tempat lain, misalnya sosial media. Informasi itu akan datang ketika kamu siap, ketika kamu punya kapasitas gitu. Kadang hal-hal tertentu itu baru datang ketika kita udah punya wadah untuk hal itu gitu. Ketika kita belum siap atau belum punya wadah atau belum punya kapasitas, itu belum bisa datang, apapun konteksnya ya. Semoga ini gak terlalu abstrak, semoga ini bisa dipahamin. Aku rasa segitu aja dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.